Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video kali ini kembali kita akan mempelajari amalan-amalan yang karena mengamalkan amalan-amalan ini maka Allah akan mengharamkan orang yang mengamalkannya, termasuk orang yang disiksa di dalam neraka. Setidaknya ada 4 golongan manusia yang sangat beruntung, akan Allah haramkan tubuhnya disiksa selamanya di dalam neraka. 4 golongan manusia ini akan selamat dari siksa api neraka karena melakukan 4 amalan yang insya Allah akan kita ungkap pada kesempatan video kali ini. Pastikan para sahabat menyimak hingga selesai agar bisa mengetahui siapa saja golongan manusia yang amat beruntung karena Allah haramkan dia masuk neraka. Sebelumnya mari membaca doa bulan Rajab, mumpung masih di bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan panjang umur hingga bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, Rasulullah mengabarkan banyak amalan yang jika kita lakukan Allah akan tetapkan kita haram tersentuh api neraka. Menurut para ulama, yang dimaksud haram tersentuh api neraka adalah haram selamanya di dalam neraka, tidak akan disiksa selamanya di dalam neraka. Seandainya kita termasuk orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, maka ada saatnya Allah akan mengangkat kita dan mengeluarkan kita dari neraka, lalu memasukkan kita ke dalam surga karena pernah melakukan amalan yang menyebabkan tubuh kita haram selamanya berada di dalam neraka. Nah, ada 4 golongan manusia yang Allah haramkan tubuhnya disiksa selamanya di dalam neraka. Yang pertama, orang yang suka melazimkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur dianjurkan melakukan sholat sunnah 4 rakaat, disebut dengan sholat sunnah qobliyah zuhur. Demikian pula setelah sholat zuhur juga dianjurkan melakukan sholat sunnah 4 rakaat, disebut dengan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nah, orang yang melazimkan sholat sunnah ini kelak Allah haramkan masuk neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai bersumber dari Sayyidatina Ummu Habibah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haramahullahu azza wa jalla 'alan nar." Barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Kedua, orang yang suka berzikir sehabis sholat subuh hingga terbit matahari. Habis sholat subuh tidak segera beranjak dari tempat sholat, tetapi berzikir terus menerus hingga terbit matahari. Nah, siapa yang sanggup melakukannya setiap hari, kelak Allah haramkan tubuhnya disiksa di dalam neraka. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Hasan bin Ali
bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal fajra thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma qama fa shalla raka'ataini haramahullahu 'alan nari an talfahahu au tab'amahu." Siapa saja yang menunaikan salat subuh lalu dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia berdiri melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka Allah haramkan kepada neraka menyentuh kulitnya. Yang ketiga, orang yang suka melazimkan zikir la ilaha illallah. Barang siapa suka membacanya, Allah haramkan neraka menyentuh kulitnya. Rasulullah telah mengabarkan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Kemudian yang keempat, orang yang istiqomah menjaga ibadah sholat subuh dan sholat asar. Termasuk orang yang haram masuk neraka adalah orang yang menjaga ibadah sholatnya. Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha haramahullahu 'alan nar." Barang siapa menunaikan ibadah solat sebelum terbit matahari, yakni solat subuh, dan menunaikan ibadah solat sebelum terbenam matahari, yakni solat asar, maka Allah haramkan dirinya masuk neraka. Demikianlah 4 golongan manusia yang akan beruntung pada hari kiamat. Allah haramkan mereka kelak masuk neraka selamanya. Semoga kita sanggup melakukan amalan yang dilakukan oleh orang yang haram masuk neraka ini, sehingga kita pun kelak termasuk orang yang selamat dari siksa neraka. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.